Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar kalian semuanya wahai masyarakat sosial media? Semoga semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama menonton lagi, yaitu video YouTube Short. Langsung saja kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Ana ingin tanya Ustadz. Inilah pengalaman UAS saat di pesantren. Nah ini Ustadz, semangat ya, kita dengarkan bersama-sama. Lanjut. Apa pengalaman Ustadz selama di pondok? Banyak pengalaman. Nggak bisa dihitung barakali tangan Eko dipukul pakai batang sapu sagadang Eko. Nggak bisa dihitung barakali kepala kau dipukul pakai sorban subuh. Awak kan sembahyang subuh mengantuk. Wah. Habis maghrib dipanggil, nggak boleh berbahasa Indonesia. At-tullab alladzina takallamu bil lughatil Indonesia falyataqaddamu ila mahkamatil lughah al-arabiyah. Tangkap, pukul pakai batang sapu. Wah, masih ingat yang burang nama mukul tuh ingat. Nah, nelponnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bisa tabligh akbar di pesantren kami? Enggak, panuah ke sini. Kalau Ustaz dendam, ampun enggak dendam, ingat saya. Anak ingin. Nah, begitulah ya kan. Emang banyak pengalaman di pondok pesantren. Ada bermacam-macam corak lah, ya kan. Pokoknya kita harus banyak sabar. Oke, di pondok pesantren harus banyak sabar. Tapi bukan hanya di pondok pesantren, di semua tempat kita harus banyak sabar menghadapi ujian dan cobaan. Oke, lanjut video selanjutnya. Saya tengok sholat Jumat. Nah, momen UAS hilang bahan gara-gara anak kecil. Nah, hilang bahan. Oke, kita dengar. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam jumpa beras. Berdoa. Masalah doanya mau sendiri mau ramai-ramai terserah. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Bro, sampean kenes dulu. Sampean kok orang dungo. Kamu kenapa enggak doa tadi habis sholat? Enggak mau Pak Ustadz, doa yang lama aja belum kabul. Ya ora iso. Doa terus. Apa kata Umar bin Khattab? Aku anak ini nyari ibunya. Wes. Kau nyari bapaknya. Kalau satu ibu tak cukup, nanti kami carikan lagi. Sampai mana tadi? Hilang. Saya kok udah cerita ibu nih hilang. Maka saya takut nengok ke belakang. Tenang ya Bu. Nanti 30 menit ke sini, 30 menit ke sana. Saya tengok sholat Jumat. Oh, ternyata itu gara-gara itu hilang bahan UAS, gara-gara menengok anak kecil yang kehilangan ibunya. Oke, lanjut video selanjutnya. Pernah satu hari. Nah, Yusuf Hamka, Pak Kiai tolong kecilin toanya. Oh, ini tentang masalah toa di masjid ya, kita dengarkan. Oke. Depan rumah saya kan masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyari stroke. Pas di depan rumah saya speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami. Saya waktu itu kan banyak teman-teman muslim, walaupun saya belum muslim, saya berinteraksi. Saya bicara sama pengurus masjidnya. Saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan. Pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Dan Pak Kiai, ibu saya sakit. Ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun. Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam. Pernah satu hari. Ya, jadi begitu, oke? Yang dapat kita ambil pengalaman, kita orang Islam harus berinteraksi sesama manusia, baik dia muslim ataupun non muslim. Nah,
dan kita harus berlaku sopan dan santun terhadap mereka supaya mereka dapat mengambil iktibar pelajaran dari kita, dan kita harus memperbaiki akhlak kita terhadap mereka, karena suri tauladan yang dapat diambil oleh non-muslim dulu yaitu akhlak baginda Rasulullah SAW, yaitu akhlak yang terpuji kalau tidak salah. Oke, kalau salah mohon dikoreksi di bawah kolom komentar. Oke, masyarakat sosial media, lanjut video selanjutnya. Iblis masuk ke masjid mau menggoda. Nah, iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Oke, kita dengarkan ya. Iblis. Ini kalau nggak salah almarhum Kiai Zainuddin MZ, kalau nggak salah suaranya ini ya kan. Nah, jadi kalau orang alim susah untuk digoda oleh iblis. Nah, tapi kalau orang ahli ibadah itu mudah digoda, karena orang alim sama orang ahli ibadah jauh perbedaannya. Kalau orang ahli ibadah belum tentu dia banyak ilmu, tapi kalau orang alim banyak ilmunya. Nah, kalau iblis menggoda orang ahli ibadah, ya kan? Di sampingnya ada tidur orang alim. Kenapa iblis takut menggoda orang yang ahli ibadah? Karena ada orang alim di sampingnya lagi tidur. Takut nanti orang alim ini bangun memperbaiki sembahyang ataupun sholat orang ahli ibadah itu. Jadi itu kalau nggak salah alasan iblis kenapa tidak menggoda orang ahli ibadah yang lagi sholat itu. Kalau nggak salah kayak gitu ya kan. Kalau salah tinggalkan koreksi di bawah kolom komentar. Oke, lanjut video selanjutnya. Nabi Muhammad. Nah, stop, jangan di skip, dengerin sampai habis. Nah, ini kalau nggak salah almarhum Syekh Ali Jaber. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, yang punya channel. Oke, lanjut, kita dengarkan. Bukan nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahanam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu. Tidak tertahan mengatakan ini karena perjuangan Nabi sangat besarlah kepada kita umatnya. Dia masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau Nabi Muhammad. Nah, oke. Jadi begitulah ya kan. Jadi Nabi kita bukan orang biasa. Beliau sangat besar perjuangannya terhadap Islam dan terhadap umat-umat Islam. Jadi, jangan pernah kita melupakan untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Oke, masyarakat sosial media, lanjut video selanjutnya. Nah, saya sekarang mau Nah, bukti nyata komplek rumah zaman Nabi. Oh, ini ya. Kayak gini ya kayaknya. Oh ya. Coba kita lihat dulu ya kayak mana keadaan komplek rumah zaman dulu ya, zaman Nabi Muhammad. Oke. Kita jalan lihat di komplek rumah waktu zaman Rasul. Saya di sini bisa membayangkan betapa beratnya hidup di zaman dulu ya. Rumahnya aja seperti ini. Tidak ada AC, sedangkan di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, apalagi di daerah Badar, ini panasnya luar biasa.
panasnya itu bisa sampai 60 derajat Celcius. Nah, ini atapnya masih ada yang tersisa. Nggak ambruk ini kan, nih atapnya. Bismillah. Kita begini ya rumah dulu ya. Nah, coba kita masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah guys, inilah contoh maksudnya bukti nyata ini ya. Ini atapnya masih berdiri kokoh sampai saat ini. Ini benar-benar luar biasa. Saya sekarang mau jalan. Masya Allah, sangat sederhana ya kan. Komplek rumah zaman Nabi. Maksudnya belum ada tembok. Ini kalau nggak salah nih dari tanah nih dibangun ya kan. Kalau atap itu kalau nggak salah itu tadi atapnya dari pelepah kurma kalau nggak salah ya kan. Maksudnya dari daun-daun kurma ya kan. Diambil ditimpa di atas kalau nggak salah ya kan. Ternyata sangat sederhana ya baginda Rasulullah SAW. Tapi ingat ya, kita jangan lupa bersyukur. Oke, walaupun diberi rumah kecil, rumah besar, jangan lupa untuk bersyukur. Karena coba tengok masa zaman Nabi ataupun perumahan komplek dulu, ya kan? Zaman dulu kayak mana? Coba kita tengok tadi ya kan? Udah kita tengok tadi kayak gitulah. Jadi lepas ini kita tengok, jangan lupa untuk bersyukur. Selagi kita masih diberi tempat tinggal dan selagi kita masih diberi kesehatan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, masyarakat sosial media. Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kejanggalan di video ini. Mohon dikoreksi di kolom komentar di bawah. Oke, kita sama-sama belajar di sana, kita sama-sama berinteraksi di sana. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.